Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate. Yang pertama, kocaknya Song Sye Kyung ungkap distributor rekamannya panik karena tanggal comeback sama dengan BTS. Penyanyi Song Sye Kyung membuat album comeback pertamanya dalam 10 tahun dan mengungkapkan kisah lucu yang terjadi sebelum merilis album yang telah lama ditunggu-tunggu. Song Sye Kyung baru-baru ini muncul sebagai DJ radio satu hari untuk Today Music Melon Station. Setelah merilis album full-length pertama dalam 10 tahun, ia mengungkapkan betapa banyak orang mengkhawatirkan dirinya untuk comeback di hari yang sama dengan BTS. Kebetulan, tanggal comeback saya sama dengan BTS, jadi saya agak terkejut, kata Song Sye Kyung. Dia kemudian berbagi cerita tentang bagaimana dia mendapat banyak panggilan telepon yang mengkhawatirkannya dari distributor rekaman tentang tanggal rilis comebacknya dan berbagi bagaimana dia bersikeras untuk merilisnya pada hari awalnya yang ditetapkan. Saya bahkan mendapat 3 panggilan dari distributor rekaman yang menanyakan apakah saya serius untuk merilis album saya hari itu. Saya memberitahu mereka, bukankah ini yang kita putuskan? Saya tidak meminta untuk merilisnya di hari yang sama dengan BTS. Kami kebetulan merencanakan jadwal kami seperti itu, kata Song Sye Kyung. Song Sye Kyung kemudian mengungkapkan keyakinannya yang terbesar kepada para penggemarnya dengan mengatakan bahwa dia yakin para penggemarnya akan mendengarkan lagu-lagunya terlepas dari tanggal rilis. Dia juga bercanda sambil meminta penggemar untuk menjadikan lagunya nomor 2 jika lagu BTS menduduki peringkat nomor 1 dan berbagi bahwa itu akan membuatnya senang melihat dirinya dan BTS melakukan dengan baik di tanggal lagu. Menurut saya, penggemar saya dan penggemar BTS tidak banyak tumpang tindih. Saya tidak berpikir penggemar saya tidak akan mendengar lagu saya hanya karena BTS kembali, bukankah begitu? Saya pikir menyenangkan melihat BTS dan saya sendiri di tanggal lagu, kata Song Sye Kyung. Tetapi dengan mengesampingkan semua lelucon, Song Sye Kyung mengungkapkan bahwa sulit baginya untuk merilisnya lebih awal atau lebih lambat dan tidak punya pilihan lain selain merilisnya untuk para penggemarnya. Karena mereka telah menunggu selama 10 tahun dan dia menginginkannya untuk membalas cinta dan kesabaran mereka dengan album yang bagus. Song Sye Kyung comeback dengan full album dan title track I Love You. Yang kedua, kue butter BTS habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Saat BTS mengumumkan merchandise yang mereka jual untuk promosi butter, penggemar sudah mengetahui item mana yang akan mereka beli. Begitu semuanya mulai dijual, ada beberapa item yang terjual jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan penggemar. Ketika ARMY yang bersemangat untuk masuk ke Weverse Shop, untuk mendapatkan barang, pakaian, aksesoris, dan kue butter, semuanya terjual habis hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Meskipun kecepatannya mengejutkan penggemar, lebih mengejutkan lagi mengetahui urutan penjualannya dan seberapa cepat. Kue butter dengan harga sekitar 18 US dollar terjual habis dalam waktu kurang dari 1 menit setelah merchandise dirilis. Seorang ARMY bahkan membagikan betapa cepat upaya mereka untuk membeli kuki tersebut ternyata tidak berhasil. Meskipun memasukkannya ke dalam keranjang mereka dan bersiap untuk check out, mereka semua pergi pada saat yang tepat. Semenit kemudian, kardigan itu menjadi barang yang terjual habis dan memiliki kartu foto khusus. Camilan butter terjual dengan sangat cepat sehingga mereka semua habis sebelum Weverse Shop dapat men-tweet bahwa pre-order sedang berlangsung. Dalam 4 menit itu, ARMY tak segan-segan merebutnya. Karena hype selalu datang dengan barang-barang berkualitas tinggi, banyak yang menantikan seberapa enak kue itu akan terasa. Tiga, RM BTS mengungkap telah mengerjakan album Tomorrow by Together mendatang, The Chaos Chapter Freeze. Daftar lagu untuk album Tomorrow by Together Freeze telah dirilis bersama dengan jajaran produser dan penulis lagu yang mengesankan yang mengerjakan proyek tersebut. Album 8 lagu mereka menampilkan sejumlah besar produser dan penulis lagu yang luar biasa, seperti penulis lirik dan komposer Danke yang telah bekerja dengan grup seperti BTS dan NCT 127. Pendiri HYBE Bang Si-hyuk juga dikenal sebagai Hitman Bang, dan produser dan penulis lagu Alex Hope yang telah bekerja dengan artis seperti Troye Sivan dan Selena Gomez. Tapi, yang menarik perhatian banyak MOA adalah kredit untuk lagu utama, I Know I Love You, yang menampilkan Seori. Lagu ini dikreditkan ke grup produser dan penulis lagu terkenal lainnya seperti Melanie Fontana yang ikut menulis Euphoria dan Boy With Love.
Dari BTS, Max Linus Graham yang telah bekerja dengan BTS, Tomorrow by Together dan Time Inside, dan Will Sims yang telah memproduksi dan ikut menulis lagu untuk Red Velvet dan Girls' Generation. Dan seolah-olah itu line up bertabur bintang, RM BTS juga dikreditkan. Tak perlu dikatakan, Moa tidak sabar menunggu album baru mengingat line up produser dan penulis lagu yang berpartisipasi dalam pembuatannya. Selain itu, anggota Tomorrow by Together sendiri juga mengambil bagian dalam produksi dan penulisan lagu, dan mendapat kredit untuk lebih dari setengah album. Yang keempat, Suga BTS mengungkap dia ingin bernyanyi sambil bermain gitar di masa depan. Suga BTS baru-baru ini mengungkapkan mimpinya bermain gitar untuk para penggemarnya. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Rolling Stone, dia membahas operasi bahunya dan bisa bermain gitar lagi setelah sembuh. Suga berbagi bahwa dia merasa jauh lebih baik setelah operasi bahunya yang berlangsung pada akhir tahun 2020. Masih ada beberapa terapi fisik yang harus saya lakukan, tetapi itu jauh lebih baik. Dan, ya, saya mengalami cedera dalam kecelakaan ketika saya berumur 20 tahun. Dan kemudian ketika kondisi saya terus memburuk, saya dianjurkan untuk menjalani operasi. Untungnya ada sedikit waktu yang dapat saya gunakan untuk menjalani prosedur ini, jadi itulah yang kami lakukan, kata Suga. Setelah menundanya selama bertahun-tahun, dia mempertanyakan apakah itu akan merusak kemampuannya untuk terus tampil di masa depan. Dia mengungkapkan bahwa dia akhirnya melewatinya karena takut akan korban yang ditimbulkan pada tubuhnya. Sejak penyembuhan bahunya, Suga mengungkapkan bahwa dia kembali bermain gitar, salah satu masa lalu favoritnya. Karena bahuku jauh lebih baik, aku kembali bermain gitar. Aku telah memainkan lagu orang lain untuk berlatih, kata Suga. Jika penggemar memiliki mimpi untuk menonton Suga bernyanyi dan bermain gitar suatu hari nanti, mereka mungkin beruntung. Dia berbagi bahwa dia berharap itu bisa menjadi lebih dari sekedar sesuatu yang dia tunjukkan kepada penggemar melalui streaming langsung online. Saya berharap suatu saat di masa depan yang jauh untuk bisa bernyanyi dan bermain gitar pada saat yang sama. Itulah yang sedang saya upayakan, kata Suga. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Dan apa yang kalian pikirkan tentang merchandise BTS yang terjual sangat cepat? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.